Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Anak-anak sudah pada buka puasa ya. Kita akan lanjutkan video pembelajaran kita yang ketiga, yaitu masih kita membahas alat optik ya, yaitu mikroskop. Oke. Mikroskop ini fungsinya untuk mengamati benda-benda yang kecil ya, jasad renik. Artinya juga ukurannya mikro, jadi dia lebih kecil dari benda yang kita amati pada saat kita pengamatan dengan lup. Nah, dari tujuan pembelajaran kita kali ini, Ibu menginginkan kalian bisa menentukan perbesaaran mikroskop dengan penggunaan mata berakomodasi maksimal ya. Kemudian penggunaan mata tidak berakomodasi. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan perbesaran, Ibu akan kenalkan dulu tentang mikroskop ya. Mikroskop itu suatu alat. Mikroskop ini alat optik dengan menggunakan dua lensa. Ya, menggunakan dua lensa. Jadi lensa yang pertama itu adalah lensa objektif. Ya, namanya dia lensa objektif, berarti ini adalah yang dekat dengan lensa. Kemudian yang kedua ada lensa okuler. Ini dekat dengan mata. Ya, dekat dengan mata. Nah, kemudian kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, lensa objektif. Lensa objektif ya. Ini fungsinya akan seperti lensa biasa. Kita kan sudah mempelajari tentang lensa ya. Jadi ini fungsinya seperti lensa biasa. Lensa biasa ya. Jadi ini semua persamaan pada lensa berlaku di sini. Jadi 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Nah, karena ini untuk objektif, maka kita tinggal merubah saja. Jadi ini akan menjadi 1/f OB sama dengan 1/s OB ditambah 1/s aksen OB. Ya, gitu aja ya. Jadi nanti untuk mencari FOB-nya misalnya ya, ini tinggal SOB kali S aksen OB per SOB plus S aksen OB. Kemudian untuk mencari SOB itu sama dengan S aksen OB kali FOB per S aksen OB min FOB, ya kan? Atau S aksen OB sama dengan SOB kali FOB per S aksen OB min FOB. Nah, bagaimana perbesarannya? Perbesarannya seperti biasa. Perbesarannya di sini M sama dengan min S aksen per S seperti biasa ya. Jadi untuk MOB-nya, perbesaran objektifnya tinggal min S aksen OB per SOB. Itu aja, sederhana ya. Jadi ini adalah untuk lensa objektif. Nah, sekarang lensa okuler ya. Kebetulan Ibu sudah menulis. Untuk lensa okuler ini lensa objektif. Untuk lensa okulernya mana dia ya?
Nah, untuk lensa okuler, ini lensa okuler, karena mikroskop kan tadi untuk memperbesar bayangan, maka lensa okuler nanti fungsinya akan seperti lup. Jadi ada dua penggunaan. Yang pertama dengan mata berakomodasi maksimal. Jadi kalau mata berakomodasi maksimal kita tinggal MOK sama dengan SN per FOK plus 1. Ini adalah persamaan perbesaran loop dengan mata berakomodasi maksimal ya. Jadi tinggal F-nya kita tambahkan FOK. Kemudian untuk mata tidak berakomodasi maksimal, mata tidak berakomodasi, maka MOK-nya tinggal SN per FOK. Sehingga nanti perbesaran bayangannya kita gabungkan antara perbesaran total mikroskop ya. Perbesaran total mikroskopnya ini adalah tinggal kita gabungkan MOB ini dikalikan dengan MOK. Nah, sekarang tinggal penggunaannya, memilih apakah penggunaannya dengan mata berakomodasi maksimal atau apakah mata tidak berakomodasi maksimal gitu loh ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan Ibu sudah menyiapkan dua skema gambar ya. Jadi yang pertama adalah penggunaan mikroskop dengan mata berakomodasi maksimal. Nah, kita lihat di sini ya. Syarat dari penggunaan berakomodasi maksimal itu adalah S aksen OK-nya. Jadi bayangan akhir dari OK ini itu harus jatuh di titik dekat mata. Ya. Nah, bagaimana skema perjalanannya? Jadi di sini ada dua lensa, ini ini OK. Objektif, ini okuler. Oke. Di sini ada benda ini di depan objektif sehingga ini adalah jarak benda objektif SOB. Nanti kita lukis perjalanannya sehingga kita mendapatkan S aksen OB. Nah, karena OK ini nanti fungsinya harus sama dengan loop yang mata berakomodasi maksimal, maka si bayangan dari objektif ini akan berfungsi menjadi benda bagi okuler dan itu harus diletakkan di ruang 1. Ya kan? Nah, jadi ini harus diletakkan di ruang 1. Ini adalah fokus okulernya ya. Jadi ini benda di ruangan 1 sehingga kita mendapatkan bayangannya ada di ruang 4 bagi okuler. Ya, bagi okuler. Nah, sehingga di sini ada SOK, ini S aksen OK. Nah, syaratnya nanti S aksen OK ini harus jatuh di titik dekat mata. Ya. Nah, bagaimana caranya memperbesar bayangannya, perbesaran bayangannya? Ya, ini tinggal total aja. MOB dikalikan dengan MOK. Kali ya, bukan ditambah, dikali di sini. Jadi untuk S aksen untuk MOB-nya ini min S aksen OB dibagi SOB dikalikan dengan SN per FOK plus 1 ya. Sedangkan untuk panjang mikroskop, di sini panjang mikroskop itu mana sih? Panjang mikroskop itu adalah jarak antara fokus lensa objektif dengan lensa okuler. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini ya, skema ini. Jadi panjang antara objektif dengan okuler ini ditandai dengan huruf D. Kalau kita lihat ini adalah S aksen OB ditambah SOK. Ya kan? Jadi panjang ini ditambah ini. Jadi D-nya adalah S aksen OB plus SOK. Ya. Nah, jadi ini adalah perbesaran dengan panjang mikroskop untuk pengamatan mata berakomodasi maksimal. Ya. Nah, nanti di sini nih perbesarannya kita akan mendapatkan sifat bayangan yang negatif. Tapi di sini ada kelainan. Biasanya kalau maya kan selalu tegak. Tapi di sini maya adalah terbalik. Jadi sifat bayangannya ya diperbesar, kemudian maya dan terbalik. Ya. Kenapa dia ada kelainan? Karena di sini kita menggunakan dua lensa. Biasanya kalau maya kan selalu tegak ya. Diperbesar tegak maya gitu. Tapi karena di sini kita menggunakan dua lensa, maka di sini ada kelainan sedikit nih. Jadi sifat bayangannya itu adalah diperbesar maya dan terbalik. Oke, itu adalah untuk mata berakomodasi maksimal. Sekarang mata tidak berakomodasi. Nah, untuk syarat mata tidak berakomodasi ya, syaratnya S aksen OK ini, bayangan akhir ini harus jatuh di tahingga. Ya, harus jatuh di tahingga sehingga nanti si benda itu untuk syaratnya jatuh di tahingga, benda itu kan harus ada di fokus. Ya kan? Maka
pada perjalanan mata tanpa berakomodasi ini harus dirancang supaya bayangan dari lensa objektif ini jatuhnya harus difokus, fokus okuler gitu loh ya. Jadi ini benda seperti biasa kita membuat bayangannya ya, bayangannya. Nah, bayangan ini harus ada di fokus okuler, sehingga kalau difokus nanti kan bayangannya, biasanya kalau benda difokus bayangannya kan tahingga, sehingga kita akan mendapatkan S aksen OK-nya adalah tahingga ya, bayangannya tahingga, dan ini harus negatif karena dia bersifat maya. Nah, sekarang perbesarannya ya sudah tinggal kita kalikan saja, MOB-nya S aksen OB per SOB. Nah, MOK-nya ini adalah loop yang mata tidak berakomodasi ya, SN per FOK. Jadi di sini kita mendapatkan M totalnya adalah min S aksen OB per SOB kali SN per FOK. Oke ya. Jadi tinggal dikalikan dengan loop yang untuk mata tidak berakomodasi. Kemudian untuk panjang, sekarang kita lihat nih panjang mikroskop. Panjang mikroskop adalah antara OB dan OK. Jadi kita akan mendapatkan S aksen OB ya kan, ditambah dengan panjang ini. Panjang ini adalah FOK. Jadi S aksen OB plus SOK. Jadi itu adalah untuk penggunaan dengan penggunaan mikroskop dengan mata tidak berakomodasi maksimal. Nah, sekarang kita bandingkan nih dua skema ini ya. Kita lihat sekarang pengamatan dengan mata berakomodasi maksimal. Pengamatan dengan mata berakomodasi maksimal itu harus kita mendapatkan bayangan akhir. Ini adalah bayangan akhirnya nih ya. Jadi bayangan akhirnya maya ya, diperbesar dan terbalik. Terbaliknya kenapa? Karena benda awalnya ini benda awalnya ya, ini benda awalnya, dan ini adalah bayangan akhir, sehingga terbalik dia ya. Sehingga dalam pengamatan mikroskop, kalau kita menggerakkan mikroskop ke atas, kalau kita intip di okuler, justru benda itu bahkan bergerak ke bawah gitu loh ya. Nah, jadi karena bendanya adalah terbalik. Jadi kalau untuk mata berakomodasi maksimal, kita harus mendapatkan bayangan dari okuler. Sedangkan pada mata tanpa berakomodasi, di sini kita tidak mendapatkan bayangan loh. Ya kan? Karena bayangannya letaknya di tahingga. Sehingga bayangan dari objektif ini jatuhnya di fokus, karena bayangan benda ada di fokus, maka bayangan akhir harus di titik tahingga. Sehingga ini tidak didapatkan gambar. Jadi nanti kalau dalam sebuah persoalan, dalam sebuah kasus ada gambar skema mikroskop, seandainya dalam skema itu tidak didapatkan gambar bayangan, sehingga maka itu kita bisa simpulkan bahwa itu adalah tanpa berakomodasi. Sedangkan kalau dia mendapatkan bayangan gambar, berarti dia mata berakomodasi maksimal ya. Bisa dipahami anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu contoh soal ya, satu contoh soal. Sebentar. Contoh soal sederhana saja. Di sini ada contohnya, soalnya misalnya sebuah mikroskop dengan jarak fokus okuler 2,5 cm dan objektifnya 0,9 cm digunakan oleh orang bermata normal, artinya di sana SN-nya 25 cm. Oke, tanpa berakomodasi. Berarti kalau sudah ada penjelasan tanpa berakomodasi, kita harus fokus ke persamaan yang tanpa berakomodasi ya. Nah, pertanyaannya, berapakah panjang dan perbesaran mikroskop
ketika benda diletakkan 1,0 cm di depan objektif. Oke. Nah, langkah pertama kita harus tulis dulu diketahui, ya, karena ini persamaannya banyak gitu ya. Jadi yang diketahuinya juga lumayan cukup banyak nih. Pertama, fokus okuler, berarti FOK di sini. FOK-nya 2,5 cm. Ya kan? FOK 2,5 cm, kemudian FOB 0,9 cm. Ya kan? Terus SN 25 cm. Ingat loh, ini tanpa berakomodasi ya, tanpa berakomodasi. Berapakah panjang dan perbesaran bayangan? Yang ditanyakan panjang dan M total. Ya. Panjang dan M total. Panjang dan M total jika seandainya ada sebuah benda yang diletakkan 1,0 cm di depan objektif. SOB-nya 1,0. Nah, jadi langkah pertama kita harus mencari dulu berapa jarak bayangan SOB. S aksen OB sama dengan SOB kali FOB per SOB min FOB sama dengan 1,0 kali 0,9 1,0 min 0,9 sama dengan ini 0,9 ya. Kemudian 1 dikurangi 0,9 0,1. Ini akan menjadi 9 cm karena ini semua dalam cm. Oke, terus kita cari MOB. MOB min S aksen OB per SOB. S aksen OB-nya 9 per SOB-nya berapa tadi? 1. Ya. Ini akan menjadi 9 kali. Ingat, negatif di sini adalah sifat bayangan, ya. Jadi 9 kali. Nah, sekarang karena ini tanpa berakomodasi, maka untuk MOK-nya kita pakai SN per FOK saja gitu loh. SN-nya di sini 25, FOK-nya 2,5 ya. Jadi 25 dibagi 2,5 sama dengan 10 kali. Gitu loh. Sehingga M totalnya ini akan menjadi MOB kali MOK. Maka hasilnya adalah min 9 kali 10 sama dengan min 90 kali. Ini sifat ya, sifat bayangan. Jadi perbesarannya sebetulnya 90 kali. Nah, bagaimana dengan D-nya, panjangnya? Panjangnya tanpa berakomodasi berarti S aksen OB plus FOK. S aksen OB tadi berapa? 9 ditambah FOK-nya berapa tadi? 2,5. 2,5. Jadi panjangnya 11,5 cm. Oke, jadi ini untuk panjangnya dan ini untuk perbesarannya. Ya. Semoga bisa dipahami anak-anak ya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Besok kita akan lanjutkan dengan video pembelajaran yang terakhir, yaitu teropong. Ibu akan lanjutkan di sekolah besok pagi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami semuanya. Maaf dengan segala keterbatasannya. Semoga kalian bisa menikmati video yang sederhana ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.